Jadi selamat datang di presentasi untuk kelompok satu dari kelas TKBA untuk Information Security. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang tools yang digunakan yaitu HTT Tracks Tools. Dengan anggota kelompoknya seperti berikut dari Aditya Dwi, Infra Andini, dengan saya Noval Dani, Poppy Citra Melati, dan Yusril Yayu. Oke, untuk pendahuluan. Jadi gini, pernahkah nggak kalau mengalami situasi di mana ingin mengakses sebuah web tapi butuh koneksi internet dan di mana di tempat Anda akses tersebut tidak bisa dijangkau atau akses internet atau membutuhkan kopi data dari sebuah website untuk keperluan belajar, analisis, ataupun dengan hal yang lainnya. Jadi kita akan membahas apa sih itu HTT track itu dan gimana cara menggunakannya secara etik. Oke, jadi dari pengertiannya sendiri yaitu software yang open source untuk memungkinkan Anda untuk mengunduh seluruh website yang menyimpannya di sebuah komputer di local machine tersebut. Dengan HTTP Track, Anda dapat menyalakan struktur direktori ini sehingga bisa diakses secara offline dan mendukung berbagai sistem operasi kayak Windows, Linux, Mac OS, serta mudah untuk pemula memakainya maupun profesional dalam lini pekerjaan apapun. Lalu untuk manfaatnya itu pertama, untuk akses offline. Pertama, dapat mengakses website tanpa koneksi internet. Bisa berguna untuk biasa berpergian ataupun dengan jaringan yang terbatas. Lalu untuk membuat cadangan dari sebuah website untuk menjaga data-data penting jika website tersebut misalnya tiba-tiba mati atau tidak tersedia. Lalu untuk bagi pelajar ataupun lini kalangan profesional bisa digunakan untuk mempelajari struktur web yang akan diraih atau seperti desain, link, kode HTML dari web tersebut untuk keperluan-keperluan dari berbagai bidang, contohnya seperti edukasi. Jadi untuk pengintaian secara etis itu, namun diingat, HTTP track ini harus digunakan dengan tanggung jawab. Hindari mengunduh website tanpa dari izin pemilik website tersebut. Dan konten-konten di dalam website tersebut dilindungi oleh hak cipta. Jadi, untuk penggunaan HTTP track ini sebaiknya untuk kebutuhan legal yang mencakup backup pribadi ataupun untuk penelitian. Itu pun setelah konfirmasi oleh pemilik dari website tersebut. Jadi, sebagai pengguna teknologi, jadi kita harus bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang berlaku dan serta etika berlaku di kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya, ada fitur HTTP Track dilanjutkan oleh Mbak Aditya Febrianto. Terima kasih. Iya, baik. Setelah mendengar penjelasan apa itu HT Track, maka selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur utama HT Track, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, fitur utama dari HT Track antara lain, download seluruh situs, yaitu HT Track memungkinkan kita menyalain seluruh web dengan lengkap, termasuk halaman, gambar, dan file lainnya. Yang kedua, navigasi offline. Setelah diunduh, kita bisa menjelajahi situs seperti aslinya tanpa koneksi internet. Ketiga, dukungan untuk banyak protokol. HTTrack mendukung HTTP, HTTPS, dan FTP untuk mengunduh situs web dengan fleksibilitas tinggi. Yang keempat, pembaruan website yang sudah di-download. Jika situs yang kita download mengalami perubahan, HTTrack bisa memperbaruinya tanpa mengunduh ulang semuanya. Yang kelima, filter dan konfigurasi lanjutan. Kita bisa menentukan file mana saja yang ingin diunduh atau dilewati untuk menghemat penyimpanan. Lalu, kelebihan dari HTTrack adalah gratis dan open source. HTTrack tersedia secara gratis dan bisa digunakan tanpa biaya. Mudah digunakan, dengan antarmuka berbasis wizard, pengguna pemula pun bisa dengan mudah mengunduh situs. Dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Fleksibel untuk berbagai sistem operasi. Ringan dan tidak membebani perangkat. HTTrack tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi untuk berjalan dengan lancar. Yang terakhir, bisa digunakan untuk backup website. Bagi pemilik website, HTTrack bisa digunakan sebagai alat cadangan situs secara offline. Yang terakhir, bisa digunakan untuk backup website. Bagi pemilik website, HTTrack bisa digunakan sebagai alat cadangan situs secara offline.
Namun, dari semua fitur dan kelebihan HT-Track terdapat kekurangan, yaitu tidak bisa mengunduh semua situs. Beberapa situs web memiliki perlindungan yang mencegah pengunduhan dengan HT-Track. Kesulitan mengunduh situs yang dinamis. Situs berbasis JavaScript atau framework modern seringkali tidak dapat di-download dengan sempurna. Terkadang tidak stabil. Jika situs memiliki banyak halaman atau file besar, HT-Track bisa mengalami error atau crash. Tidak bisa mengambil data interaktif. Formulir, login, atau fitur yang memerlukan server-side processing tidak akan dapat berfungsi secara offline. Nah, setelah mengetahui fitur-fitur serta kelebihan dan kekurangan HT-Track, selanjutnya akan demonstrasi cara penggunaan HT-Track yang dipandu oleh Indra Andini. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam menggunakan tools HT-Track yang akan saya demokan untuk menyalin sebuah website agar dapat diakses secara offline. Sebagai contoh, di sini kita akan mencoba menyalin website dari Ruang Guru, yang merupakan salah satu platform pendidikan terkenal secara daring. Sekarang, mari kita mulai. Langkah pertama adalah memastikan HT-Track sudah terinstall di device kita. Karena saya menggunakan macOS, jadi untuk memeriksa versionnya melalui terminal dengan menjalankan perintah httrack version. Nah, perintah ini akan menampilkan versi httrack yang sudah terinstall. Jika belum terinstall, maka dapat menggunakan Homebrew dengan menjalankan perintah brew install httrack. Nah, langkah kedua, kita jalankan httrack dengan mengetikkan perintah httrack di terminal. Setelah perintah ini dijalankan, aplikasi akan meminta kita untuk memasukkan beberapa informasi, di antaranya nama project. Kita memasukkan nama project yang sesuai, misalnya Ruang Guru, lalu tekan Enter. Selanjutnya, HT-Track akan meminta base path, yaitu lokasi di mana hasil salinan akan disimpan. Di sini kita perlu membuat sebuah folder di perangkat kita. Setelah itu kita klik kanan pada folder tersebut dan pilih opsi copy lokasi folder. Lalu tempelkan path ini di terminal dan tekan enter. Kemudian HT-Track akan meminta kita untuk memasukkan URL website yang ingin disalin. Di sini kita memasukkan URL dari Ruang Guru, yaitu ruangguru.com, lalu tekan enter. Enter, enter lagi, enter. Dan HT-Track akan mulai menyalin seluruh isi website tersebut ke dalam folder yang sudah kita pilih tadi. Proses ini mungkin memakan waktu yang lama, tergantung pada ukuran website dan juga kecepatan internet. Saat proses berjalan, kita dapat memonitoring file apa aja yang sedang diunduh melalui folder yang kita pilih tadi. Setelah proses selesai, kita dapat menemukan hasil salinan di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Kita dapat membuka file .html di browser untuk mengakses kopian website Ruang Guru secara offline, lengkap dengan semua konten. Dengan langkah ini, kita berhasil menyalin website Ruang Guru menggunakan HT-Track. Tools ini sangat membantu untuk melakukan pengintaian di uji penetrasi tahap pertama ya, untuk mengumpulkan informasi terkait target secara offline. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.